Wanita 50 tahun ditemukan meninggal di dasar sumur sedalam 27 meter, hebohkan warga. Faridah, 50 tahun, warga Dusun Durbugan, Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di dasar sumur, tidak jauh dari rumahnya, Senin, 12 Januari 2026, sore. Jasad perempuan itu ditemukan sekitar pukul 15 WIB, sebelum 2 jam kemudian proses pengangkatan mulai dilakukan di sumur sedalam 27 meter itu. Tim BPBD, polisi, TNI dibantu masyarakat bergotong royong melakukan pengangkatan jenazah dari sumur yang gelap. Moh Romli, warga Kecamatan Propo mengungkapkan, sebelumnya Faridah dikabarkan hilang oleh keluarganya sejak subuh. Cerita di lokasi, korban sempat pamit ke suaminya untuk ke kamar mandi. Tapi tidak kembali ke rumah sampai siang, kata Romli. Sehingga, lanjut Romli, pihak keluarga mencoba mencarinya. Akhirnya, perempuan itu ditemukan meninggal di dalam sumur yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumahnya. Banyak warga berdatangan saat evakuasi korban dilakukan. Untung ada tim BPBD yang membantu, kata Romli. Asbes penutup sumur pecah jadi petunjuk Kepala Polsek Propo AKP Ahmad Supriyadi membenarkan adanya kejadian tersebut. Diakui, polisi menerima laporan kejadian dari masyarakat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami langsung datang ke lokasi bersama TNI dan BPBD, kata Ahmad. Asbes penutup di sumur itu jatuh, sehingga warga curiga. Setelah dicek pada pukul 15 korban ditemukan sudah meninggal di dalam sumur, ungkap Ahmad Supriyadi. Dikatakan, pukul 17 WIB dilakukan evakuasi pengangkatan jasad dari dasar sumur. Sekitar pukul 18.20 korban berhasil diangkat dan dibawa ke rumah duka. Dugaan sementara korban terjatuh sendiri ke dalam sumur. Tapi tetap kami selidiki, kata Ahmad. Berikut adalah 10 fakta dari berita penemuan jenazah di Pamekasan. 1. Penemuan jasad Faridah di dasar sumur. Seorang wanita bernama Faridah, 50, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar sebuah sumur. Korban merupakan warga Dusun Durbugan, Desa Campor, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Penemuan jasad tersebut terjadi pada Senin sore, tanggal 12 Januari 2026. Lokasi sumur tempat ditemukannya korban diketahui berada tidak jauh dari kediaman pribadinya di desa setempat. Kejadian ini sontak menghebohkan warga sekitar yang langsung berdatangan ke lokasi. Suasana duka menyelimuti keluarga korban saat mendapati anggota keluarganya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. 2. Kedalaman sumur mencapai 27 meter. Proses evakuasi korban menjadi tantangan tersendiri bagi tim penyelamat karena kondisi medan yang sulit. Sumur tempat Faridah ditemukan memiliki kedalaman yang cukup ekstrim, yakni mencapai 27 meter. Selain sangat dalam, kondisi di dalam sumur tersebut dilaporkan sangat gelap dan sempit. Hal ini membuat tim di lapangan harus ekstra hati-hati dalam melakukan upaya pengangkatan jasad agar tidak terjadi kendala teknis. Tingkat kedalaman ini juga memicu kekhawatiran terkait ketersediaan oksigen atau adanya gas berbahaya. Namun, tim gabungan tetap berupaya maksimal untuk mencapai dasar sumur guna mengevakuasi korban. 3. Korban sempat dilaporkan hilang sejak subuh. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Faridah dikabarkan hilang oleh pihak keluarganya. Berdasarkan keterangan warga, pihak keluarga mulai merasa cemas karena korban tidak terlihat sejak waktu subuh. Moh Romli, salah seorang warga Kecamatan Propo, menceritakan bahwa pencarian telah dilakukan oleh keluarga sejak pagi hari. Namun, keberadaan korban tetap tidak diketahui hingga menjelang siang hari. Hilangnya Faridah memicu keprihatinan tetangga sekitar yang ikut membantu mencari di sekeliling pemukiman. Tidak ada yang menyangka bahwa pencarian tersebut akan berakhir tragis di sebuah sumur. 4. Pamit ke kamar mandi sebelum menghilang. Berdasarkan keterangan yang dihimpun di lokasi, korban sempat berkomunikasi terakhir dengan suaminya pada Senin pagi. Faridah berpamitan kepada sang suami dengan alasan ingin pergi ke kamar mandi. Namun, setelah sekian lama berlalu, perempuan berusia setengah abad tersebut tidak kunjung kembali ke dalam rumah. Hal inilah yang memicu kecurigaan sang suami dan anggota keluarga lainnya. Ketidakhadiran korban hingga waktu siang membuat keluarga mulai menyisir area sekitar kamar mandi dan halaman. Penelusuran terus dilakukan hingga akhirnya mereka mendekat ke area sumur yang berjarak sekitar 50 meter. 5. Pecahnya penutup asbes menjadi petunjuk utama. Kunci ditemukannya posisi korban bermula dari adanya kecurigaan warga terhadap kondisi sumur.
Mereka melihat bahwa asbes yang biasanya digunakan sebagai penutup lubang sumur telah pecah dan jatuh ke bawah. Kapolsek Propo, AKP Ahmad Supriyadi, menjelaskan bahwa asbes yang jatuh tersebut menjadi petunjuk awal bagi warga. Kerusakan penutup sumur yang mendadak ini membuat warga memutuskan untuk memeriksa bagian dalam sumur. Setelah dilakukan pengecekan dengan saksama sekitar pukul 15 WIB, barulah terlihat tubuh korban berada di dasar. Temuan ini segera dilaporkan kepada perangkat desa dan pihak berwajib untuk penanganan darurat. 6. Proses evakuasi melibatkan tim gabungan. Langkah pengangkatan jenazah tidak bisa dilakukan secara sembarang oleh warga sipil karena risiko kedalaman. Oleh karena itu, berbagai pihak berwenang dikerahkan ke lokasi untuk memimpin proses evakuasi. Tim yang terlibat terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Pamekasan, pihak kepolisian, Polsek Propo, serta anggota TNI. Mereka saling bekerja sama menyiapkan peralatan keselamatan untuk turun ke dasar sumur. Masyarakat setempat juga turut bergotong royong membantu petugas dalam menyediakan kebutuhan di lapangan. Kolaborasi antar instansi ini memastikan proses evakuasi berjalan secara terorganisir meski di bawah tekanan waktu. 7. Waktu evakuasi berlangsung selama beberapa jam. Meskipun korban ditemukan pada pukul 15 WIB, proses pengangkatan secara fisik tidak bisa langsung dimulai seketika. Tim ahli perlu melakukan persiapan alat dan penilaian risiko medan terlebih dahulu. Proses pengangkatan jasad baru mulai dilakukan secara intensif sekitar 2 jam setelah penemuan, yakni pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedalaman sumur yang mencapai puluhan meter membuat petugas membutuhkan waktu ekstra untuk menarik jasad ke permukaan. Setelah bekerja keras selama lebih dari 1 jam, jasad korban akhirnya berhasil diangkat sepenuhnya pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan evakuasi ini menandai berakhirnya operasi darurat di lokasi sumur tersebut. 8. Penegasan Kapolsek terkait laporan kejadian. Kapolsek Propo, AKP Ahmad Supriyadi, memberikan konfirmasi resmi terkait insiden penemuan mayat ini. Ia membenarkan bahwa pihak kepolisian telah menerima laporan dari masyarakat tepat pada sore hari saat kejadian. Segera setelah laporan masuk pukul 15 WIB, jajaran kepolisian langsung diterjunkan untuk mengamankan tempat kejadian perkara, TKP. Hal ini dilakukan untuk mencegah warga mendekat ke bibir sumur yang berbahaya. AKP Ahmad Supriyadi memastikan bahwa pihaknya hadir di lokasi bersama personel TNI dan BPBD untuk memantau situasi. Kehadiran aparat ini juga bertujuan untuk mengumpulkan keterangan saksi-saksi awal di lapangan. 9. Dugaan sementara korban terjatuh sendiri. Mengenai penyebab kematian, pihak kepolisian telah mengeluarkan pernyataan awal berdasarkan pengamatan di lokasi. Muncul dugaan sementara bahwa korban meninggal akibat terjatuh sendiri ke dalam sumur yang sangat dalam itu. Kondisi penutup asbes yang pecah memperkuat asumsi bahwa ada beban yang menekan penutup tersebut hingga runtuh ke bawah. Namun, polisi belum bisa memastikan apakah kejadian ini murni kecelakaan atau ada faktor lain. Meski ada dugaan terjatuh secara tidak sengaja, penyelidikan lebih lanjut tetap akan dilakukan oleh Polsek Propo. Polisi ingin memastikan semua fakta hukum terpenuhi sebelum menutup kasus penemuan mayat ini. 10. Jasad korban dibawa ke rumah duka. Setelah berhasil diangkat dari dasar sumur sedalam 27 meter, jenazah Farida segera ditangani oleh tim medis dan petugas. Kondisi korban dipastikan sudah meninggal dunia saat mencapai permukaan tanah. Sesuai dengan keinginan keluarga dan prosedur yang ada, jasad kemudian dibawa menuju ke rumah duka untuk proses pemulasaraan. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah yang baru saja dievakuasi tersebut. Pihak kepolisian tetap melakukan koordinasi dengan keluarga terkait kelanjutan penyelidikan. Penyerahan jenazah ini menjadi akhir dari operasi pencarian dan penyelamatan yang telah dilakukan sejak sore hari.